Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi wa mawala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Kita masuk ke surah Maryam ayat yang ke-16 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? Surah Maryam ayat yang ke-16. Wadhkur fil kitabi Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam. Idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Di situ ni-nya ada coret panjang ya. Ni ada coret panjang. Itu agak panjang. Saya kurang tadi. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. 2 3. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasul rabbik. Qala innama ana rasul rabbik. Li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Gomong mak li'ahabi. Li'ahaba qalat anna yakunu li ghulam. Qalat anna yakunu li ghulam. Wa kana wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Qala kadzalik. Qala rabbuki
هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. belum. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Nyampe ain belum? Kalau nyampe ain kasih tahu nanti. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وحزي تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. makin tulhim. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما ترين من البشر أحدا فقولي صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون artinya timur. Masyrik syarqiyah. Jadi Maryam ini menyendiri di sebelah timur rumahnya. Fattakhadhat maka ia mengadakan min dunihim hijaba
tabir yang menutupinya dari mereka. Maryam membuat tabir untuk melindungi diri darinya, melindungi diri sewaktu ia membuka penutup kepalanya atau membuka pakaiannya atau menyucikan dirinya dari haid ya kalau perempuan. Fa arsalna ilaiha ruhana, lalu kami mengutus kepadanya Allah yakni Jibril alaihi salam. Tugasnya Jibril ini penyampai wahyu. Nah, tapi kalau kepada seorang perempuan dia tidak jadi nabi. Karena nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah. Kalau perempuan tidak jadi nabi. Fatamassala laha, maka ia menjelma di hadapannya. Tamassala, sesudah Maryam memakai pakaian. Jadi benih bektuna Maryam telanjang. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad SAW datang Jibril kepada beliau untuk mengecek kalau yang datang itu benar malaikat, Siti Khadijah mengangkat sebagian pakaian yang dipakai sampai kelihat paha beliau. Malaikat elang. Jadi ciri-ciri nah mon pah bede pas eseng kapen arro kereng bini pah buru malaikat. Mon kem pah ju toju pah pah bikobian berarti mungkin belum tentu setan, bisa saja aftar. Bisa saja aftar. Pah bede reng bini pas apa pakaian sampai kan betes. Mon malaikat buru karena reng bini maka aurat. Jadi mon bah jenju toju bah jen aduh bah kena ben kobin namanya sana. Ini kan dipastikan benih malaikat. Karena bisa saja setan, mon setan buru. Mak bah sekali romo ustaz dah. Basyaran syawiyya, dalam bentuk manusia yang sempurna, manusia yang sesungguhnya. Jadi arupa manusia, tak arupa malaikat. Qalat inni a'udzu birrahman. Nih kamu reng bini si soleha. Saya datang reng lagi en sempurna. Beni buat cuba saya datang. Mon bini si soleha pah. Neng bi tibian pah bereng lake sawiya basyaran sawiya, reng lake genteng sempurna boten soke genteng. Saya makan mungkin kula jangan. Jadi mungkin ya orang-orang Arab ya. Misari Rosid on nek bini makan kan seneng ka artis Korea gitu. Namun Siti Maryam lambak nang ale tatemu waduan. Maka Siti Maryam berkata, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jika kamu seorang yang bertakwa. Kami pasti dapat menahan diri. Katanya Siti Maryam, kamu pasti dapat menahan diri dariku dengan bacaan ta'awudku ini. Jadi maca a'udzu birrahmani minka. Aku mohon perlindungan kepada Zat yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, minka dari kamu. Bah makannya aftar misalnya rahim itu kalah ada orang him. Ada orang waduan, ciri-ciri him mun kalau rahim soleha, mas boleh lah jadi nak kita sah. Nampak masih ada nak mas. Ini kan pertanyaan. Qala innama ana rasulu rabbik. Laki-laki tadi berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu.
li'ahaba laki gulaman zakiya, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci, yang kelak menjadi seorang nabi. Namanya disebut dengan gulaman zakiya, anak yang suci. Saya mau nanti anaknya mana? Zaki, yang suci. Saya nyaman Zaki kata. Oh, kamu Pak Mo. Saya pun bener deh kawan. Qalat anna yakunu li gulam. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki? Walam yamsasni basyarun, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku. Yakni mengawiniku. Saya maksud ya menikahi. Saya maksud menyentuh itu adalah menikahi. Walam aku baghiyya, dan aku bukan pula seorang yang pezina, seorang pelacur. Kamu Siti Maryam. Andi anak keng tak pernah seting reng. Makanya kebenyak Maryam. Mon se bagus nang Quran kayak sebut nyaman apa? Nyaman Maryam. Ketika disebut namanya, artinya tidak ada orang lain yang mendapatkan itu kecuali orang ini. Tapi kalau julukannya yang disebut, itu berarti akan berlaku lagi di akhir zaman. Jadi kalau ada di Al-Quran disebut namanya, berarti peristiwa itu hanya satu kali. Tapi kalau tidak disebut namanya, kayak Fir'aun itu bukan nama. Iblis itu bukan nama. Iblis itu bukan nama ya. Yang kemarin kita kaji di Al-Kahfi itu. Pernah enggak sampean berpikir seperti ini, Pak? Al-Quran ini kan qadim kan. Sebelum alam semesta ini tercipta, Al-Quran kan sudah selesai. Sebelum kita ini tercipta, sebelum iblis itu tercipta, ini kan Quran sudah selesai kan. 30 juz kan. Sudah kan, yakin kan? Di Al-Quran itu ada kisah iblis itu dikeluarkan dari surga. Iblis itu dimurkai oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, iblis bersalah tidak? Atau gini Abu Lahab. Sebelum Abu Lahab lahir, Abu Lahab itu sudah dikisahkan di Al-Quran bahwasanya tabbat yada abi. Jadi sebelum orang ada ayat telah marih. Pertanyaannya sekarang, kalian enggak Abu Lahab ini? Hah? Benar ada gini. Salahnya di mana Ustadz? Berarti kan Abu Lahab mau tidak mau kan harus menjalani takdirnya. Karena pas Abu Lahab tak jahat, berarti kan usaha revisi Quran nanti. Dan Quran tidak boleh direvisi ya, karena Quran itu pasti benar. Berarti pertanyaannya sekarang, terus yang salah siapa? Al-Qur'annya yang salah karena sudah mencantumkan Abu Lahab masuk neraka, atau Abu Lahabnya yang salah karena tidak mau masuk Islam? Nah, sedangkan mau tidak mau Abu Lahab ini harus masuk neraka memang. Nah, kira-kira gimana, Bang? Mau ada pertanyaan seperti ini, iblis misalnya. Wah, iblis misalnya gagal tak sujud, Pak, sujud kan Nabi Adam kan gagal. Jadi gini ceritanya. Memang Allah sebutkan bahwasanya Abu Lahab itu akan masuk neraka, tapi ini umum. Allah tidak menentukan siapa yang akan jadi Abu Lahab itu. Artinya Abu Lahab itu bukan nama orang. Nama aslinya itu Abdul Uzza namanya. Tetinya mana orang itu Abdul Uzza. Tetip cerita akibat Allah bekal bedah Abu Lahab. Nyaman Abu Lahab itu bukan nama orang, tapi nama sifat. Artinya Abu Lahab itu seseorang yang sempurna, itu Lahab namanya. Jadi bekal bedah seseorang yang sempurna dari kagandangna, dari kasokinna, cuman dia ingin berusaha mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Connect. Jadi bukan orangnya yang disebutkan. Pasti ada orang yang seperti itu. Tapi tidak harus Abdul Uzza tadi. Tapi pasti ada orang yang seperti ini, tapi bukan Abdul Uzza. Sama ketika Allah menceritakan tentang Fir'aun misalnya,
bahwasanya ini suka membunuh orang gitu kan. Nah, Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu berasal dari kata faragah, kata sebagian ulama, yang artinya adalah penguasa. Jadi seakan-akan Allah ingin mengisahkan bakal akan ada orang-orang yang menguasai yang zalim. Ini tidak harus kepada Fir'aun saya kejar Nabi Musa. Tidak harus itu orangnya. Tapi ternyata orang itu yang memilih untuk jadi itu. Connect. Nah, berbicara iblis sekarang, sampean tahu dosanya iblis? Dosa yang Allah murkai itu adalah dosa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Allah usir iblis dari surga. Coba kita berpikir sekarang. Dosa orang sekarang, dia tidak mau sujud bukan kepada Adam, tapi dia tidak mau sujud kepada Allah. Luar biasa dosanya. Makanya kita ketika diberikan kesempatan sujud oleh Allah kepadanya, ini nikmat yang paling besar di antara nikmat yang lain. Kenapa? Karena dengan sujudlah iblis diusir dari surga, sedangkan kita dengan sujud akan masuk ke dalam surga. Bayangkan kita betapa malunya kepada Allah dan betapa congkaknya kita pada Allah. Iblis itu kalau sama Allah takut, Pak. Makanya ketika iblis diusir dari surga, iblis berkata, "Qala fa bi izzatika, demi keagunganmu ya Allah." Jadi iblis itu mengakui keagungan Allah. Tidak berani. Seandainya iblis itu disuruh sujud kepada Allah, mau, Pak. Mau, tidak nolak iblis itu. Kenapa? Karena iblis itu tahu keagungan Allah dan tahu tentang neraka, tahu tentang surga. Iblis itu pernah ada dalam surga. Jadi jangan ngira kita ini takutnya sama Allah dengan takutnya iblis pada Allah itu lebih takut kita. Enggak. Iblis itu lebih takut kepada Allah daripada kita. Cuman karena sombong dalam hatinya, karena angkuh, dia tidak mau sujud kepada itu saja dosanya. Sedangkan hari ini ada manusia yang disuruh sujud bukan kepada manusia, tapi disuruh sujud kepada Allah yang menciptakan dia. Tapi tidak mau sujud. Berarti dosanya lebih besar daripada Allah. Anehnya, iblis yang ada di surga Allah keluarkan. Ini orangnya mau masuk surga tidak mau sujud. Aneh kan? Yang ada di surga dikeluarkan. Ini yang mau masuk surga tidak mau sujud. Allah. Karena ketika diberikan nikmat as-sujud, nikmati, Pak. Ya Allah, alhamdulillah, dengan sujud inilah kita ini bisa kembali ke rumah kita, yaitu surga. Coba kena nunggu sepeda king kan. Kena takdir bi Allah sujud. Ya, kasokon. Qalat. Jadi katanya Maryam, aku bukan seseorang yang pelacur. Qala kadzalik. Jibril berkata, perkaranya memang kadzaliki. Demikianlah, yaitu akan diciptakan bagimu seorang anak laki-laki tanpa ayah. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Tuhanmu berfirman, hal ini adalah mudah bagiku. Yaitu dengan cara aku memerintahkan kepada malaikat Jibril supaya meniup dirimu. Lalu karena itu kamu mengandung. Mengingat kalimat yang telah disebut mengandung makna illat atau kausilata, maka kalimat berikutnya diatofkan kepadanya, yaitu walinaj'alahu ayatan linnasi, dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia yang menunjukkan akan kekuasaanku. Wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat dari kami bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Wa kana, dan hal itu adalah penciptaan itu merupakan amran maqdiyah, sesuatu perkara yang sudah diputuskan di dalam ilmuku, kata Allah. Malaikat Jibril meniupkan napasnya ke dalam baju kurung Maryam. Seketika itu juga Maryam merasakan di dalam kandungannya
terdapat seorang bayi. Jadi jangan dipikir malaikat Jibril menyetubuhi Maryam dah. Karena malaikat itu tidak punya nafsu ya. Tidak punya syahwat. Jadi ngandung Maryam gara-gara ditiupkan ruh ke dalam baju kurungnya, kemudian hamillah seorang anak. Fahamalatu fantabadat, maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri, yakni menjauhkan diri, bihi makanan qadiyya, dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh dari keluarganya. Alhamdulillah, mungkin banyak lagi ya. Capuk serop angin ya. Entar nombak sepeda keberok ke timur, entar ke Tasik, entar ke Sabah. Masuk angin kembung tahun. Apa masuk anginnya? Benih masuk angin. Fa'aja'aha, maka sewaktu datang kepadanya ketika ia mengalami al-makhadu, rasa sakit akan melahirkan, yaitu rasa mulas karena akan melahirkan. Ila jid'in nahlah, terpaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma, yakni menyandarkan diri padanya. Lalu ia melahirkan. Perlu diketahui bahwa sejak peniupan malaikat Jibril hingga melahirkan hanya memakan waktu sesaat saja. Jadi jaraknya tidak lama. Ditiupkan, cepat lahirnya. Qalat ya laitani, dia berkata, aduhai alangkah baiknya aku. Di sini menunjukkan bahwa ungkapan kekecewaan. Mittu qabla hadza, mati sebelum ini. Yakni sebelum perkara ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi, yakni dilupakan. Sebagai sesuatu yang tiada artinya, tidak dikenal dan tidak disebut-sebut. Baik, kita berakhir dulu. Kita lanjut.